Pekabaran Injil di tanah Papua diawali dengan kedatangan dua misionaris Otto dan Gessler yang menginjakan kaki pertama kali di Pulau Mansinam 5 Februari 1855. Sejak saat itu Injil menyebar ke berbagai pelosok tanah Papua. Di wilayah Ayamaru, Aitinyo, dan Aifat atau A3 yang kini menjadi wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Maibrat, Injil pada mulanya dibawa oleh para guru yang diketahui banyak berasal dari Maluku. Sejumlah nama tercatat sebagai pelopor masuknya Injil ke Maibrat, antara lain Pendeta W. Lewakabesi, Guru Franz, Guru Yakobus Solisa, Saimar, serta John Salambau. Ada pula seorang pastor bernama Willem Rombots yang membawa ajaran agama Katolik ke wilayah Aifat. Di wilayah Ayamaru, Kampung Kayahai, Injil pertama kali dibawa masuk oleh seorang guru bernama F. Kakiai pada tahun 1949. Pemuda itu bertugas selama kurang lebih 2 tahun, kemudian digantikan oleh Ruben Rumbiak. Guru Ruben Rumbiak pertama kali menginjakan kaki di Kampung Kayahai pada 1 Mei 1951. Saat itu Ruben Rumbiak membangun sebuah gedung berdinding kulit kayu beratapkan daun rumbai, dan gedung tersebut digunakan sebagai sekolah sekaligus tempat beribadah. Karya dan pengabdian Ruben Rumbiak sebagai guru dan pendeta selama bertugas di wilayah A3 semakin memperkokoh keimanan masyarakat setempat kepada Yesus Kristus. Falsafah teofani yang diwariskan Ruben Rumbiak hingga kini terus menjadi spirit yang mempersatukan umat Kristiani di wilayah tersebut. Ruben Rumbiak kemudian digantikan oleh Immanuel Watopa pada tahun 1957. Immanuel Watopa bertugas selama kurang lebih 4 tahun, lalu digantikan oleh S. Risamasu. Jemaat di Kayahai membentuk panitia untuk membangun sebuah gedung pada tahun 1972. Meski dengan segala keterbatasan, namun kerja keras jemaat di Kayahai berhasil membangun sebuah gedung gereja yang diresmikan dan ditahbiskan pada 20 Desember 1977. Gedung gereja permanen yang pertama kali berdiri di bumi A3 itu diberi nama Silo, yang berarti rumah Tuhan. Dengan pelayanan serta jumlah jemaat yang semakin berkembang, GKI Silo kemudian direnovasi dan diresmikan pada 28 Desember 2011. Dinamika dan kehidupan pergumulan jemaat di GKI Silo dari waktu ke waktu akhirnya turut menghadirkan jemaat-jemaat baru. Dengan penuh sukacita kami mengucapkan selamat datang kepada Gubernur Papua Barat di tengah-tengah jemaat GKI Ruben Faith Majin, Basis Ayamaru, Kabupaten Maibrat. Tarian dan puji-pujian rohani dalam bahasa Maibrat menyambut kedatangan Gubernur Papua Barat, Domingus Mandacan, bersama rombongan di gerbang depan Gedung Lama Gereja Kristen Injili atau GKI Ruben Faith Majin. Gubernur datang didampingi Bupati Bernard Sagrim,
Ketua DPRD Maibrat, Fernando Salosa, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Kedatangan gubernur juga didampingi oleh Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Hizkia Rolo, Ketua BPAM Sinode GKI Wilayah 7, Nimrod Sesa, Ketua Klasis GKI Ayamaru, Nyonya Naomi Neti Howai, beserta sejumlah pejabat pemerintahan dan gereja. Prosesi penyambutan gubernur dan rombongan mengawali seluruh rangkaian acara peresmian dan pentahbisan gedung baru GKI Ruben Kampung Fait Majin, Kayahai, Klasis Ayamaru. Rangkaian acara diawali dengan pemindahan alat-alat sakramen dan perlengkapan ibadah Senin 27 Desember 2021. Dan juga diberikan kepada kaum intelektual untuk organisasi untuk juga disematkan mahkota oleh jemaat GKI Ruben saat ini. Bapak Ibu jemaat, kita sambut Gubernur Papua beserta dengan rombongan. Ini sudah berada di tengah-tengah jemaat GKI Ruben Fait Majin, tepatnya di gedung gereja yang lama. Tanggal 27 Desember tahun 2021 adalah waktu Tuhan bagi umatnya di Jebat Ruben untuk mengakhiri peribadahannya di gedung gereja ini. Karena untuk mengakhiri peribadahannya di gedung gereja ini, karena atas kehendak Tuhan bagi umatnya di Jebat Ruben untuk bangkit membangun suatu rumah yang baru bagi Tuhan untuk dipakai memuliakan namanya. Dengan kehendak Tuhan di hari ini, kami hendak bersyukur dan melakukan ibadah kepada Tuhan di tempat ini. Dan sesaat lagi kami akan keluar sambil membawa atribut kelengkapan pelayanan gereja menghantar memasuki rumah Tuhan yang baru. Umat Tuhan, mari masuklah. Naikkanlah pujian dan syukur bagi Tuhan dalam doa dan puji-pujian dengan bersorak-sorai.
Ibadah syukur di gedung gereja lama ini kami beralaskan dengan nama Allah Bapa, Anak, dan di dalam pimpinan Roh Allah yang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya turun menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bersama ada di dalam pembacaan firman Tuhan. Bahagian firman Tuhan bagi kita di saat ini yang pertama terambil dari 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 16 dan ayatnya yang kedua. Cikal bakal GKI Jemaat Ruben Faitmajin bermula dari sekelompok orang yang memisahkan diri dari jemaat induk akibat perbedaan pendapat saat pemilu kada. Mereka kemudian menggelar peribadatan secara terpisah dari GKI Silo. Ketika itu pelayanan perdana dilakukan di rumah salah seorang tokoh masyarakat setempat, Elisa Masraun. Pelayanan dilakukan oleh Penatua Marianao pada 31 Desember 2011 saat pelaksanaan ibadah malam pergantian tahun. Seiring waktu berjalan, bangunan semi permanen bertiang kayu beratap seng berukuran 9 kali 6 meter yang telah menjadi mimbar pemberitaan Injil Tuhan bagi masyarakat sekitar itu tidak lagi dapat menampung jumlah jemaat yang bertambah pesat. Sekelompok orang itu lalu bersepakat untuk membangun gedung gereja yang representatif dan bisa mengakomodir jumlah jemaat. Pemikiran itu pun terwujud lewat peletakan batu pertama gedung baru gereja yang terlaksana pada 25 Juli 2015. Sampai hari matinya. 1 Tawarik 13 ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Tabut dipindahkan dari Kiryat Yearim. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenankan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi tanah penggembalaan mereka, supaya mereka berkumpul kepada kita. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita, sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Maka seluruh jemaah itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab asal-usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan bilang kepada kita bahwa ketika kita memberi dengan hati untuk pekerjaan Tuhan, tidak penting berapa lama waktu kita bekerja dan memberi untuk Tuhan, Tuhan akan memberkati pemberian kita dengan hati itu. Mungkin orang lain tidak melihat, orang lain tidak menilai, atau mungkin orang lain menganggap itu kita memberi dengan segala embel-embel yang lain, tetapi Tuhan menilai hati yang memberi. Dan karena itu 9 tahun 11 bulan 27 hari sudah keluarga di tempat ini mengizinkan tempat ini dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan karena itu, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kalau 3 bulan saja bisa diberkati, apalagi 9 tahun 11 bulan 27 hari. Apalagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan yang memberi sepanjang hidup, Tuhan pasti memberkati dan memperhitungkan untuk generasi dan anak cucu. Ketika kita memberi, biasanya ada orang lain yang suka menilai tidak baik, ada orang lain yang suka menilai negatif. Bapak Ibu, itu juga terjadi ketika Daud dan kelompok puji-pujian memuji dan memuliakan Tuhan untuk membawa tabut. Bukan orang lain tetapi Mikal istrinya. Dia merendahkan dan memandang hina Daud. Apa yang terjadi? Seumur dia hidup dia tidak dikaruniai anak. Bagi orang Israel, tidak punya anak adalah aib yang besar.
Dan karena itu, kita fokuskan diri untuk apa yang bisa kita kerjakan kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu Majelis Jemaat Ruben keluar dari tempat ini mengantar tabut Tuhan ke gereja yang baru, fokuskan diri untuk apa yang bisa kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tidak perlu melihat orang lain memandang kita dengan sebelah mata. Tidak perlu melihat orang lain memandang kita negatif. Sebab itu tidak membawa keuntungan kepada kita. Justru mereka akan menerima apa yang harus mereka terima dari Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hari ini ketika kita melangkah dari tempat ini, bukan berarti berkat diangkat dari keluarga di sini. Berkat tetap dijanjikan turun-temurun kepada keluarga ini. Kita pergi sampai di sana, kita membangun persekutuan yang baik dan mungkin harus lebih baik lagi kepada Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Sebab ketika kita bekerja dengan hati, ketika kita melangkah meninggalkan tempat ini dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur, masing-masing kita dengan berkat diperhitungkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita pergi ke Ruben yang baru, menghantar semua prosesi kita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian rohani 173, keluar dari kaum dalam bahasa Maibrat. Sembilan tahun 11 bulan 27 hari lamanya peribadatan GKI Ruben Faitmajin Kayahai dilaksanakan di Gedung Lama. Kayahai kini lebih dikenal dengan nama Kambuaya, sebuah kawasan di distrik Ayamaru Timur, Kabupaten Maibrat. Dengan telah dibangunnya gedung baru gereja, maka proses peribadatan harus berpindah tempat. Prosesi pemindahan alat-alat sakramen dan perlengkapan ibadah berlangsung meriah, penuh hikmat. Hadirin dan seluruh jemaat berjalan kaki untuk menghantar peralatan dan perlengkapan tersebut dari gedung lama ke gedung yang baru yang berjarak kurang lebih 200 meter. Mas
sekali. Tentunya kami bersyukur sekali ya, bahwa karena pertolongan Tuhan ya gereja ini bisa dibangun dan hari ini secara resmi diresmikan dan ditabiskan. Tentunya gereja ini lahir dari sebuah pergumulan dari jemaat untuk mendapatkan sebuah tempat untuk beribadah. Nah, jadi pembangunan gedung gereja ini menjadi sebuah kebutuhan ya, bukan sebuah keinginan begitu. Kebutuhan karena perkembangan dari jemaat. Nah, kemudian mengantisipasi kecenderungan perkembangan ke depan. Nah, bahwa hari ini gereja ini mempunyai peranan sangat penting sekali di dalam kehidupan masyarakat, khususnya jemaat kami di Ruben di Faith Majin di sini. Jadi gereja ini yang mempersatukan seluruh keberagaman warga gereja kami gitu. Nah, berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi, ya gereja menjadi epicentrum daripada seluruh pengharapan daripada jemaat untuk mendapatkan solusi. Nah, jadi gereja yang hari ini kita resmikan ini secara fisik memang megah, tapi ini bukan sebuah tujuan utama gitu. Karena sesungguhnya gereja yang hidup adalah manusia-manusianya. Nah, tentu dengan gereja ini kita harap akan menjadi sebuah mezbah penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, gereja ini menjadi tempat bertemu, berhimpun jemaat dari berbagai latar belakang, terutama yang dari kampung ini, supaya ke depan ya kita bisa mengalami ada pembaruan hidup, ada peningkatan kualitas hidup, dan juga ada buah-buah dari pengalaman hidup beriman yang konkret ya. Kita bisa hidup berbagi kasih, solider ya. Kita bisa berbela rasa dengan sesama manusia, tetapi kita juga bisa memancarkan ya nilai-nilai kebajikan hidup yang bersumber dari iman Kristiani yang menjadi dasar daripada gereja ini gitu. Kita berharap bahwa gereja ini menjadi satu, secara fisik itu satu hal, tetapi pembangunan kualitas sumber daya warga jemaat itu adalah hal yang lain. Oleh karena itu, karena menjadi sebuah kondisi yang dinamis dan banyak tantangan-tantangan yang akan terjadi, makanya ini perlu ada kesehatan, kekompakan dan kerjasama dari seluruh warga gereja, khususnya GKI di Kampung Kayahai. Kita di sini ada dua denominasi GKI. Jadi ada saudara-saudara kami yang lebih dulu ada, saudara tua kami tadinya juga dari Jemaat Silo. Nah, kemudian karena pertumbuhan perkembangan jemaat, lalu kemudian lahir lagi Jemaat GKI Ruben. Nah, kemudian di sini juga ada sejumlah denominasi gereja yang lain. Dalam keseharian, dalam tata ibadah berbeda-beda, tapi prinsip berimannya sama. Nah, dengan begitu jangan sampai kita sempit untuk menafsirkan doktrin daripada masing-masing gereja, tetapi kita menempatkan itu dalam satu kesadaran bersama tentang bagaimana nilai-nilai keutamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu bisa diimplementasikan gitu. Bahwa dengan kebersamaan ya, dengan persekutuan yang baik, ke depan kita bisa jauh lebih maju lagi. Dan daerah kita ini ya bisa jauh lebih makmur lagi gitu.